Kasus tindak pidana korupsi semakin mengkikis esensi keadilan di Indonesia yang selalu menjadi sorotan publik dan beritanya seolah secara bergantian berdatangan. Pemberantasan korupsi sudah semakin digalakan. Masyarakat turut berperan menjadi pelapor tindak pidana sebagai whistleblower melalui whistleblowing system. Tapi, apakah seorang pelapor cukup dilindungi? Lagi-lagi masalah keadilan. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Amelinda dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan izinkan saya untuk membawa saudara-saudara ke dalam sebuah permasalahan yang dialami oleh seorang pelapor atau whistleblower, dan bagaimana urgensi dan relevansinya terhadap undang-undang yang berlaku. Kasus korupsi sudah menjadi tindak pidana yang semakin menjamur di Indonesia. Dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan terdekat. Bisa di kantor, di organisasi, atau bahkan sekelas pemerintahan. Dan ini menjadi alasan kenapa pemberantasan korupsi di Indonesia itu penting banget. Masyarakat juga bisa berperan. Masyarakat berperan di Indonesia nih, gimana tuh? Iyalah, masyarakat yang juga bisa berperan dong. Caranya yaitu lewat whistleblowing system. Whistleblowing system merujuk pada kegiatan pelaporan, seperti pelaporan tindak pidana korupsi. Sedangkan whistleblower adalah saksi sekaligus pelapor yang secara langsung mengungkap fakta dengan melaporkan dan mengetahui, menyaksikan, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang atau akan terjadi, serta secara aktif menyampaikannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Jadi whistleblower itu memang keren banget sih ya, karena mereka punya keberanian untuk melapor gitu. Melapor atas apa yang dia lihat, atas yang dia saksikan. Apalagi biasanya whistleblower itu melaporin tindak pidana korupsi. Tapi ya, lagi-lagi masalah keadilan. Jadi whistleblower tuh gak gampang guys. Kenapa? Karena ya jadi whistleblower tuh juga menanggung resiko. Dia punya resiko yang cukup besar. Ini resiko-resikonya banyak kan. Dia bisa dapat ancaman fisik, dia bisa dapat ancaman psikis, dia bisa dapat ancaman teror, ancaman kerja, ancaman stigma sosial. Itu banget deh. Atau bahkan seorang whistleblower juga bisa dilaporkan balik sama yang dilaporkan sendiri. Jadi ya, tapi sayangnya seorang whistleblower belum tentu mendapatkan perlindungan yang cukup gitu. Tapi sebenarnya secara garis besar perlindungan whistleblower itu dibahas dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa pasal tersebut memang membahas terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap pelapor secara garis besar. Tapi pada kenyataannya banyak kasus yang dialami oleh whistleblower. Kayak gini nih. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus whistleblower di Indonesia. Ada yang menjadi terdakwa karena dilaporkan balik, ada yang mendapat ancaman fisik, dan lain sebagainya. Nah, dari sini mulai kelihatan kan, sebenarnya undang-undangnya itu apa gitu. Yang pertama, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan whistleblower itu belum dibuat secara spesifik. Ketika perundang-undangan itu dibuat secara spesifik untuk memberikan perlindungan hukum terhadap whistleblower, itu akan menjadi suatu hal yang bisa membantu seorang whistleblower itu merasa bahwa dia itu diberi hak yang cukup sebagai whistleblower. Yang kedua, pentingnya peran lembaga perlindungan. Contohnya LPSK nih. Lembaga-lembaga perlindungan kayak gitu tuh penting banget untuk berperan sebagai pelindung whistleblower. Kenapa? Karena whistleblower itu akan merasa lebih aman dan merasa dilindungi hak-haknya gitu. Termasuk perlindungan identitas, perlindungan secara hukum dan lain sebagainya yang sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, pentingnya kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan juga whistleblower itu sendiri. Kenapa mereka bertiga ini harus bekerja sama? Karena gini, whistleblower itu sifatnya dia memegang kesaksian, dia yang memiliki laporannya gitu. Jadi dia harus bekerja sama dari awal hingga akhir melewati proses hukum. Whistleblowing system menjadi cara pemberantasan korupsi dengan whistleblower yang berperan. Risiko tindakan melapor memang tidak dapat dipungkiri, maka penting bagi pelapor untuk mendapat perlindungan hukum secara real. Kasus whistleblower yang pernah terjadi mengungkap beberapa kendala yang dapat dijadikan sebagai evaluasi. Undang-undang yang berlaku juga patut dipertanyakan bagaimana penerapannya. Saya Putri Amelinda, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.